Ini suami istri yang masih pada muda. Mereka mengatakan saya hamil karena Allah. Pasti Allah berikan yang terbaik buat kami berdua. Orang jamaah saya. Dia ini kena penyakit lupus. Lupus itu konon belum ada obatnya. Dia menikah nih. Yang jamaah saya ini punya suami. Dokter yang merawat dia bilang, ibu tidak boleh hamil. Pendek cerita, hamillah jamaah saya. Dokter yang merawat penyakit lupusnya, bu gugurin, bahaya buat diri ibu. Ini suami istri yang masih pada muda. Mereka mengatakan saya hamil karena Allah. Pasti Allah berikan yang terbaik buat kami berdua. Maka dia tidak mengikuti anjuran dokter menggugurkan kandungannya. Mereka terus sholat malam, baca Quran, banyak zikir, banyak wirid. Berbuat baik sama orang tua dan mertuanya. Pendek ceritanya, ini nyata. Ibu ini melahirkan normal, sehat. Dokter yang merawatnya bilang, ibu jaga jangan hamil lagi. Ini hanya satu-satunya. Pendek cerita Nipan. Setahun kemudian hamil lagi. Dokter yang merawatnya mengatakan, gugurkan bu, bahaya buat ibu, bahaya buat anak ibu. Ini anak suami istri yang muda ini bertahan. Allah yang tahu yang terbaik untuk kami. Pendek cerita, begitu melahirkan yang kedua, lupusnya hilang sama sekali. Masya Allah. Itu kekuasaan Allah. Dengan kudrat dan irodatnya Allah, tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yakin. Sedih boleh tapi bekerja, berusaha, minta yang terbaik. Dokter juga manusia. Satu lagi contoh. Suami saya tahun 78 itu dirawat di rumah sakit. Dokter bilang wajib dioperasi karena ginjalnya ada batu. Dokter yang merawatnya bilang, Pak Saripudin paling lama 3 bulan kalau nggak dioperasi. Kebetulan teman kuliah kami, orang Tasik dulu di Ciputat, itu ada beberapa kali ke operasi diambil batunya. Masya Allah, akhirnya meninggal. Apa yang terjadi? Suami saya kabur dari rumah sakitnya. Naik becak pada tahun itu. Masya Allah bu, ternyata meninggalnya tanggal 3 Maret tahun 2002. Artinya 24 tahun kemudian justru dokternya yang 3 bulan meninggal. Maaf. Yakin yang menciptakan Allah. Yang memberikan penyakit Allah. Rasul mengatakan semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Oke? Ya. Sedih boleh. Mohon yang terbaik itu menguji kesabaran Anda. Oke. Ini nyata. Ya, jadi memang dokter juga dengan keilmuannya, dengan keilmuan dokter, betul. bukan kita menolak, tapi yakin Allah berikan ujian, pasti ada obatnya, dan yakin ini menguji kesabaran Anda, anak sematawayang. Nah, Bu Nia tadi itu nanya ikhlas sebetulnya ya ngurus anaknya, tapi anak ini tuh udah mah sakit, bandel istilahnya, ngelawan, nakal. Maaf, Nia dan semuanya. Anak Anda 4, anak Anda 3, anak Anda 5. Kelakuannya beda-beda. Iya. Satu emak ngadepin 5 dengan kelakuan yang berbeda. Allah kirimkan buat Nia 1 anak dengan nyebelin. Karena cuma 1. Disambungin tuh. Pasti. Apapun yang terjadi dengan kita mengerjakan perintah Allah. Menghindari yang dilarang oleh Allah. Insya Allah solusinya pasti. Nah, doanya gimana Mas supaya anak kita tuh sesuai dengan harapan kita gitu. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Berikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah, mulut banyak bicara. Anak mah yang soleh, yang ganteng, yang sehat, tiap saat ngomong begitu, Bu, yang namanya persangkaan kita dikabul oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indadonni abdi wa ana mauida yadhkuruni fa in dzakaroni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kata Allah, perlakuanku kepada semua hambaku. Sekali lagi, perlakuanku kepada semua hambaku.
tergantung persangkaan mereka kepadaku. Kalau kita bekerja berusaha maksimal, diringi dengan doa, yakin doa dikabul. Nih. Insya Allah ya. Makanya seperti itu. Sugesti diri kita, anak pasti sehat, ujian dari Allah, harus lulus. Insya Allah berikan kekuatan untuk mengatasinya. Insya Allah. Sedikit nanya, umur 10 tahun bisa diabetes? Menurut dokter penyebabnya apa? Dari ilmu buat kita juga. Dari jajanan waktu SD sering jajanan minuman kemasan. Setiap minum itu mentang layangan aus minum itu. Tahu-tahu badannya kurus enggak ada 10 kilo. Apa sih dari air seni disemutin di kloset ya. Akhirnya Insya Allah. Dokter dengan ilmu dokter. Kita dengan aturan dari Allah. Ikuti semuanya. Divariasikan. Bermohon kepada Allah. Berasal dari Allah, hidup karena Allah, penyakit dari Allah, dikirim obatnya oleh Allah. Insya Allah dengan kudrat iradat Allah sembuh. Innama amruhu idza arada syai'an. Surat naon? Ayat sabaraha. 82 artinya naon? Yang terjadi. Kun fayakun apa kan Ya. Ya, begitu nih ya, nggak usah khawatir, yakin. Mama kalau misalkan anak saya masih ngelawan, saya tuh harus gimana, nasihatin kan udah gitu. Punten, setiap saat berdoa. Ibu habis sholat ambil air putih. Ibu ngaji, baca Ar-Rahman, baca Waqiah, baca surat-surat di situ. Mohon yang terbaik, anak-anak tertidur, bawa nih. Usapkan ke kepalanya, baca salawat. Tiap ibu bikin makanan, bikin minuman, nyuci baju, rizka baju, mohon jadikan anak saya yang soleh. Amin. Ya. Terima kasih Mama atas solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pancaran wajahnya langsung oke, saya tahu apa yang harus dilakukan ya. So, doakan juga ibu-ibu yang lain ya. Oke, alhamdulillah. Segede-gede anak mama sayang mereka mah. Betul. Sok artis siapa lagi mau nanya? Mangga berdiri. Yang ini. Ayah, siapa mau nanya? Oke. Sok, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine dari Majelis Taklim Al-Hikmah Manonjaya, Tasikmalaya. Ya. Tanya Mama yuk. Hai. Mas, saya punya anak 4, semuanya laki-laki. Ya, semuanya laki-laki. Saya yang jadi masalah tuh anak saya yang kedua. Udah rumah tangga itu. Tapi masih membebankan orang tua. Kuliahnya nggak beres-beres. Dia suka minta buat bayar semesteran. Udah dikasih, bukan dibayar gitu, tapi dia buat sama istrinya gitu. Udah punya anak tapi? Udah. Ya. Jadi buat susu apapun suka minta ke saya. Kadang-kadang saya suka jengkel. Saya cuman usahanya kecil-kecilan. Dia nggak kerja? Enggak. Tadinya ikut sama kakaknya. Kakaknya juga kesel. Saya suruh bilang, "Ma, tuh Dani males. Suruh pulang aja." Ya, orang namanya orang tua kan. Ya udah, suruh pulang aja. Itu kan ini anak jadi gimana gitu. Nah, mohon solusinya, Ma. Oke. Bu, sebagai manusia normal saya yakin kita semua sebagai orang tua, keinginan kita begitu anak menikah lepas. Betul apa betul? Hukum nikah yang pertama wajib. Kalau anak laki-laki syahwatnya besar, duit cukup buat istrinya, wajib nikah daripada berbuat zina. Titik 2. Hukum nikah sunat. Laki-laki udah punya duit masih bisa mengendalikan birahinya, sunat. Yang ketiga mubah. Yang keempat makruh kalau suami belum punya penghasilan. Yang kelima haram kalau laki-laki menikahi seorang perempuan untuk menyakiti perempuan. Titik. Harusnya kalau lihat hukum fikih, laki-laki yang belum punya penghasilan itu tidak boleh nikah. Mau dikasih makan apa anak orang? Tapi ini bilang ini udah terjadi. Bagaimana seharusnya? Nah,